Ada yang bilang orang yang paling keras tertawa, merekalah yang menahan lukanya sangat dalam. Seperti kisah tiap-tiap tokoh yang akan muncul dalam film ini. Film ini dibuka dengan seorang gadis manis yang tengah tertidur dalam sebuah kafe. Saat dia membuka mata, dia kaget sudah ada seorang pria yang duduk bersamanya sambil membaca buku. Gadis itu bernama Myung, sementara si pria bernama Changseok. Meski terlihat canggung, mereka saling berkenalan. 이쁘게 주무시네요. 제가요? Sambil meminum kopinya, dia melihat orang-orang dengan segala kesibukannya. Dia merasa waktu berjalan begitu cepat, menjadi tua dan berakhir sendirian. 나이 먹는 거 무섭지 않아요? Di tengah lamunan itu, Myung tampak seolah baru saja bertemu dengan Changseok. Dia juga penasaran terhadap buku yang Changseok baca. Changseok kembali memperkenalkan diri jika dia bekerja sebagai novelis yang sebelumnya tinggal di Inggris selama hampir 7 tahun. Novel yang sedang dia kerjakan kali ini banyak bercerita tentang kehidupan orang lain dan juga dirinya sendiri, dan rencananya akan diterbitkan di Korea. Di sini, Myung penasaran kenapa banyak orang senang membaca novel, padahal semua yang ditulis hanyalah fiksi belaka. Namun, Changseok mempunyai pandangan berbeda. Menurutnya, cerita yang bagus bisa membuat orang lain percaya, meskipun itu hanya karangan belaka. Sambil tersenyum, Changseok mulai berbagi pengalaman menariknya di luar negeri. Dia bercerita tentang seorang gelandangan yang selalu memesan kamar suite di sebuah hotel mewah. Dia juga ingat aroma pewangi ruangan dalam hotel itu. Pelayan tua di hotel itu selalu melayaninya dengan hormat meskipun situasinya tampak janggal. Mendengar cerita itu, Myung langsung mempercayainya. Bahkan, dia tidak sadar bahwa cerita itu hanyalah hasil imajinasi Changseok. Myung lalu bosan dan menyandarkan kepalanya di dinding kaca. Myung lalu bercerita jika dia bertemu suaminya di kafe ini. Sayangnya kini suaminya telah meninggal akibat terlalu banyak merokok. 2달 만에 결혼했어요. 죽었네요. 담배를 너무 좋아해서. 이제 알아보시는 거야? Sambil melamun, wajahnya mulai berubah menjadi tua. Ternyata kini Myung telah ingat jika yang ada di hadapannya adalah Changseok, anaknya sendiri. Dengan raut wajah yang sedih, dia lalu menyarankan Changseok agar tidak merokok seperti mendiang ayahnya. Ibunya telah banyak hilang ingatan dan depresi setelah kematian suaminya. Di hari tuanya, dia terus menghabiskan waktu dengan duduk di kafe itu sambil berhalusinasi jika dia masih muda dan terus mengenang mendiang suaminya. Ya begitulah, setiap orang pasti ada masa di mana separuh jiwanya kosong karena kehilangan. 꿈속에서 Scene lalu menampilkan ada banyak lansia yang duduk sambil menikmati kesendiriannya. Changseok sadar jika waktu bersama ibunya hanya sebentar karena beberapa hari lagi ibunya akan masuk ke panti jompo. Untuk itulah dia memilih menikmati jalan pagi setiap hari bersama sang ibu. Pagi itu dia berjalan sendirian sambil menunggu seseorang. Dia adalah Yojin. Wanita manis berambut pendek ini adalah editornya. Yojin menyerahkan lembar kontrak yang menyatakan jika kantornya setuju untuk menerbitkan novel Changseok. Usai meminum bir, mereka pun jalan-jalan sebentar. Changseok lalu menjelaskan bahwa novel ini adalah tulisan terakhirnya. Yojin menyayangkan pilihan itu karena novel karya Changseok memiliki banyak penggemar. Namun anehnya, ending dari novel yang ia buat, tokohnya dibuat meninggal karena bunuh diri. Padahal novel itu jelas menceritakan kisah hidup Changseok. Dia pun hanya tersenyum menanggapinya karena seringkali cerita yang terkesan dibuat-buat biasanya adalah kejujuran dari isi hati penulis. Di tengah perjalanan mereka melihat burung merpati yang terluka. Selanjutnya dia dikejutkan dengan kedatangan ibu-ibu tua yang tampak depresi. Ibu ini berbicara dengan kesedihan seolah mencari arah jalan yang benar. Hingga malam tiba, Yojin menawarkan sebatang rokok pada Changseok.
Yujin bilang bahwa rokok itu pemberian pacarnya dari Indonesia. Baunya harum dari daun tembakau yang terbakar. Yujin lalu cerita jika dia juga memiliki kisah hidup yang kelam. Beberapa waktu lalu dia hamil, namun dia tidak yakin bisa menghidupi anaknya. Sedangkan pacarnya yang dari Indonesia adalah mahasiswa pertukaran pelajar. Yujin lalu memutuskan aborsi dan pacarnya kembali ke Indonesia. Saat Yujin mengabarkan jika dia aborsi, pacarnya menangis dan kemudian menamai bayi itu Rintik. Hal ini menggambarkan bahwa setiap orang punya masa kelamnya sendiri. 한참 울더니 아이에게 린틱이라는 이름을 지었었다고 알려줬어요. 나뭇잎에서 물방울이 떨어지는 소리라던가? Kini, waktu terus berjalan, Changseok menyadari bahwa dia tidak bisa hidup hanya dari novelnya yang belum terbit. Dia lalu terpikir untuk mulai mencari pekerjaan. Namun, hari-hari yang dia jalani terus terasa hampa. Sesekali, dia hanya berdiam diri sambil memandangi telepon umum dan terbangun tengah malam karena insomnia. Hari berganti, pagi itu dia dikejutkan oleh kedatangan teman lamanya yang bernama Sungha. Sungha ini pekerjaannya adalah fotografer yang jobnya tidak menentu. Dalam percakapannya itu, terungkaplah bahwa Changseok pernah menikah di Inggris. Namun, pernikahannya gagal dan untuk itulah dia memilih kembali ke Korea. Sungha lalu bercerita jika istrinya sedang menderita sakit kanker payudara. Dia sudah dioperasi, tapi kanker itu terlanjur menyebar. Setengah tahun lalu mereka kehilangan harapan. Hingga ada di titik di mana Sungha mencari sianida untuk istrinya. Dia tidak tega melihat sang istri menderita dengan penyakitnya itu. Namun suatu hari, istrinya mengatakan bahwa dia takut akan kematian. 근데 어느 날 내 손을 잡고 잠들기 전에 너무 무섭다고. Berbagai cara telah mereka lakukan dan menemui dukun hingga minum alkali. Tapi istrinya tetap tidak membaik, bahkan kondisinya semakin parah hingga koma dalam beberapa waktu yang lama. Namun kemarin dia baru saja menemui biksu di sebuah kafe Insadong. Biksu itu mencambuknya 100 kali lalu mengoleskan cairan kuning pada punggung bekas cambukan itu. Selain itu, dia meminta Sungha mengoleskan cairan itu pada sakit istrinya. Ajaibnya, istri Sungha langsung sadar dari koma. Seperti menemukan harapan baru, Sungha kembali datang menemui biksu dan meminta petunjuk. Dia pun diminta pergi ke arah utara dan akan bertemu orang lama. Setelah itu dia akan bertemu istrinya dengan wajah yang damai. Usai berbicara seperti itu, tiba-tiba Sungha ditelepon oleh rumah sakit yang mengabarkan bahwa istrinya telah meninggal dunia. 병원에 가봐야 되겠어요. 아내가 죽었대요. Changseok hanya tertegun melihat kejadian barusan. Diam-diam, dia juga memasukkan botol sianida ke sakunya. Dia tidak menyangka jika takdir mematahkan harapan seseorang yang baru saja percaya kepada keajaiban. Dalam perjalanan pulang, Changseok merenungi apa yang baru saja dia maknai. Bahwa semua orang memiliki masalah, hari yang sesak, dan kesendirian yang tidak terkatakan. Malam itu dia mampir ke sebuah bar untuk melanjutkan menulis novelnya. Kali ini dia bertemu dengan bartender wanita bernama Jaen. Jaen ini istimewa karena memiliki mata yang cacat akibat kecelakaan motor yang terjadi 5 tahun silam. Saat ditanya apakah dia datang sendiri, Changseok berkata bahwa dia menunggu seseorang. Padahal sesungguhnya tidak ada yang dia tunggu. Jaen lalu cerita jika hari ini adalah hari terakhir dia bekerja di bar ini. Untuk itulah dia mengizinkan Changseok berada di kafe hingga larut malam. Saat melihat Changseok menulis, Jaen lalu cerita jika dia juga senang membuat puisi dan merekamnya. Disitulah emosinya juga dapat tertuang dalam puisi. Menurut Changseok dia sangat menarik. Jaen lalu cerita jika dia membuat tato pada bekas luka kecelakaannya. Bahkan pada tragedi itu dia sempat kehilangan ingatannya. 엄청 크게 다쳤었어요. 1달 정도 뒤에 의식이 들어왔는데. Seterbuka itu Jaen percaya kepada Changseok akan masa lalunya. Dia pun balik bertanya, adakah cerita yang ingin Changseok bagikan? Di sini Changseok mulai bercerita lewat bahasa kiasan. Dia mengibaratkan jika dulu dia bertemu seekor kelinci kecil di tengah jalan.
Di saat yang sama, ada wanita yang juga ingin membawa kelinci itu pulang. Lalu, mereka pun berdebat siapa yang akan memeliharanya. Setelah suit, kelinci itu pun dibawa oleh si wanita. Namun sayangnya, umur kelinci itu tidaklah lama. Kelinci itu hanya hidup selama 4 tahun saja. Mungkinkah kelinci itu diibaratkan sebagai anaknya? Dan wanita yang merawat kelinci adalah mantan istrinya? Jaan diam-diam membuatkan puisi untuk Changchok sebagai puisi terakhirnya selama dia bekerja menjadi barista. Kini, seperti apakah kehidupan Changchok yang sesungguhnya? Malam itu dia kembali terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Di jalan yang sepi dan dingin, di lorong yang tidak berujung, dia terus berjalan sendirian. Kini, sampailah dia di sebuah telepon umum dan menelpon seseorang. Ternyata, orang yang dia telepon adalah mantan istrinya. Di sini mereka saling bertanya kabar. Changchok mengajaknya untuk kembali rujuk. 다시 해볼 수 있을 것 같아. Namun, mantan istri itu menolaknya. Changchok kembali membujuk jika dia akan hidup lebih baik dan sangat merindukan mantan istrinya. Akhirnya, sang istri pun luluh dan mengizinkan Changchok kembali karena anaknya yang bernama Soyeon juga merindukan ayahnya. Loh, bukannya anaknya sudah meninggal? Saat Changchok mengingatkan istrinya jika sang anak sudah tiada, sang istri masih menolak dan tidak terima dengan kenyataan itu. Selang beberapa saat, dia terbangun dari tidur yang ternyata barusan adalah mimpi yang terus hadir dalam tidurnya. Dengan menahan rasa sedihnya, dia pun bangun dan mengambil sebotol sianida dan mencampurkannya kepada segelas air. Dia tidak meminumnya, dia hanya memandangi gelas itu dengan pandangan yang kosong. Hingga subuh tiba, Changchok memilih keluar rumah dan menenangkan pikirannya yang kacau. Di tengah jalan itulah dia melihat sepasang kakek dan nenek sedang saling membantu berjalan. Tubuh renta mereka membuatnya saling berpegangan satu sama lain. Bukankah itu yang sebaiknya dia lakukan? Mungkin hidup terasa hancur dan buntu, tapi jika kamu tetap berusaha menjalani hidup yang baik, kamu pasti akan mendapatkan kekuatan. Selang beberapa saat, muncullah seorang wanita depresi yang bersama anaknya. Mereka berjalan mengikuti arah angin sambil berharap bahwa selalu ada harapan di hari depan. Wah, sebuah film dengan pesan yang mendalam ya guys ya. Mungkin selama menonton film ini kalian merasa tidak ada klimaks masalahnya. Tapi dari setiap scene ada pesan tersembunyi yang ingin mereka bagikan untukmu. Semoga seluruh jiwa yang patah segera sembuh dan segala keputusasaan digantikan dengan harapan. Oke, film telah berakhir dan tentunya pantun dulu. Pagi ini pagi yang cerah. Semoga harimu semakin indah.